Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Alfi, dengan nomor pokok mahasiswa 2070645169096. Saya di sini akan membuat video untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar teknologi komunikasi dan informasi ruang 3. Selanjutnya langsung aja baca soal dan langsung dijawab. Yang pertama itu ada apa saja karakteristik media di dalam multimedia, jelaskan. Nomor 1 itu karakteristik multimedia, yaitu multimedia interaktif, yaitu pengguna atau user dapat mengontrol secara penuh mengenai apa dan kapan elemen multimedia akan ditampilkan atau dikirimkan. Contohnya game, terus ada CD interaktif, ada aplikasi program, dan virtual reality. Terus yang kedua ada multimedia hiperaktif. Kalau hiperaktif itu multimedia yang mempunyai struktur dengan elemen-elemen terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan atau link dengan elemen-elemen multimedia yang ada. Istilah rich media juga dapat dipakai untuk menyebut multimedia yang hyperaktif. Contohnya ada World Wide Web atau biasa disebut Triple W atau WWW. Terus ada website, ada mobile banking, game online, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu ada multimedia linear atau sequential, yaitu jenis multimedia yang berjalan lurus. Multimedia jenis ini bisa dilihat pada semua jenis film, tutorial video, dan lain-lain. Sedangkan multimedia interaktif adalah jenis multimedia interaksi, artinya ada interaksi antara media dengan menggunakan bantuan komputer, mouse, keyboard, dan sebagainya. Multimedia linear berlangsung tanpa kontrol navigasi dan pengguna. Penyajian multimedia linear harus beruntunan atau sekuensial dari awal sampai akhir. Contohnya, ada movie atau film, ada e-book, ada musik, dan siaran TV. Terus yang keempat ada multimedia presentasi pembelajaran. Nah, media presentasi pembelajaran adalah alat bantu guru dalam proses pembelajaran di kelas dan tidak menggantikan guru secara keseluruhan. Contohnya ada Microsoft PowerPoint. Terus yang kelima ada multimedia pembelajaran mandiri. Multimedia pembelajaran mandiri adalah software pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh siswa secara mandiri tanpa bantuan guru. Multimedia pembelajaran mandiri harus dapat memadukan explicit knowledge dan tacit knowledge, mengandung fitur asesmen untuk latihan, ujian, simulasi, termasuk terhadap pemecahan masalah. Contohnya ada Macromedia AutoWare, ada Adobe Flash. Terus yang terakhir ada Multimedia Kits. Multimedia Kits adalah kumpulan pengajaran bahan pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu jenis media dan diorganisir sekitar topik tunggal yang termasuk diantaranya, yaitu ada CD-ROM, ada slide, ada kaset, ada audio, ada gambar diam, ada studi cetak, ada transparansi overhead. Tujuannya ini untuk presentasi video kelas. Terus lanjut nomor 2 itu soalnya jelaskan apa yang dimaksud dengan firewall dan fungsinya. Firewall itu merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk melindungi komputer dari berbagai macam serangan komputer luar. Dengan adanya firewall, dapat dipastikan bahwa data komputer atau server web yang terhubung tidak akan diakses oleh siapapun di internet. Jika terjadi kejanggalan seperti pihak lain yang mencoba mengakses informasi pribadi, maka otomatis akan diblokir oleh firewall. Firewall pada jaringan komputer dapat diterapkan dalam software, hardware, maupun sistem yang terdapat dalam komputer. Fungsinya yaitu sebagai kontrol pengawas arus paket data. Jadi semua paket data itu akan dikontrol dan diawasi gitu. Jadi kalau ada yang nggak benar, ada yang aneh-aneh itu langsung diblokir. Terus sebagai pos keamanan jaringan. Sebagai pos keamanan jaringan yaitu dia sama aja kayak yang kontrol pengawasnya, dia kalau misalkan ada yang aneh-aneh langsung diblokir.
Terus mencatat aktivitas pengguna, jadi setiap penggunanya mengakses apapun akan terdata lewat aktivitas pengguna. Terus yang terakhir ada mencegah informasi bocor, jadi dapat dijamin kalau menggunakan firewall data pengguna akan lebih safe, lebih aman. Terus nomor 3, jelaskan aspek-aspek keamanan komputer. Secara umum, keamanan komputer atau security komputer meliput 4 aspek, yaitu ada privacy atau confidentiality, yaitu inti utama aspek privacy atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privacy lebih ke arah data-data yang sifatnya private, sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu, misalnya sebagai bagian dari pendaftaran sebuah service dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu. Terus yang kedua ada integrity. Aspek ini menentukan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Informasi yang diterima harus sesuai dan sama persis seperti saat informasi yang dikirimkan. Jika terdapat perbedaan antara informasi atau data yang dikirimkan dengan yang diterima, maka aspek integrity tidak tercapai. Adanya virus, Trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin merupakan masalah yang harus dihadapi. Terus yang ketiga ada authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode atau cara untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Dan mendapatkan biasanya metode yang sangat kita kenal untuk terkoneksi dengan server dan mendapatkan layanan adalah dengan metode password, di mana terdapat suatu karakter yang diberikan oleh pengguna server dan server mengenalinya sesuai dengan polisi yang ada. Saat ini dengan perkembangan TI terdapat beberapa metode authentication yang lebih canggih dan aman seperti menggunakan retina mata, pengenal suara, dan telapak tangan, bahkan ada yang menggunakan face atau wajah. Terus yang terakhir ada availability. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan data dan informasi. Data dan informasi yang berada dalam suatu sistem komputer tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang berhak. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Coba bayangkan jika kita sebagai user yang absah ingin mengakses mail atau layanan lainnya, namun pada saat kita membutuhkan layanan tersebut tidak dapat memenuhinya karena beberapa alasan, misalnya server yang down oleh serangan DOS, terkena hack, atau terjadi web device. Terus nomor 4 itu soalnya, menurut Anda benarkah teknologi informasi menggantikan peranan manusia sehingga akan mengurangi kebutuhan pekerjaan manusia? Jelaskan argumen Anda. Kalau di sini saya berargumen yaitu menurut saya itu sangat benar. Karena semakin berkembangnya teknologi, maka semakin berkurang juga tenaga manusianya. Contohnya di pabrik ya, yang awalnya hanya dikerjakan oleh manusia, namun semakin berkembangnya zaman, tenaga manusia mulai digantikan oleh robot. Jadi menurut saya sangat mengurangi pekerjaan terhadap manusia sehingga menimbulkan banyak pengangguran pada nantinya. Itu. Nomor 5 terakhir. Prinsip dasar apakah yang dijadikan acuan teknologi pembelajaran dan apakah tujuan utama teknologi pendidikan? Nomor 5. Terdapat 3 prinsip dasar dalam teknologi pembelajaran, yaitu 1. Menerapkan pendekatan sistem. Prinsip pendekatan sistem berarti bahwa penyelenggara pendidikan dana pembelajaran perlu desain perancangan dengan menggunakan pendekatan sistem. Dalam merancang pembelajaran diperlukan langkah-langkah prosedural meliputi identifikasi masalah, analisis keadaan, identifikasi tujuan, pengelolaan pembelajaran,
penerapan metode, dan penetapan media evaluasi pembelajaran. Pendekatan sistem juga berarti bahwa setiap usaha pemecahan masalah pendidikan yang dilandasi konsep teknologi pembelajaran hendaknya menerapkan prinsip pendekatan sistem, artinya memandang segala sesuatu yang menyeluruh dengan segala komponen yang saling terintegrasi. Pendekatan sistem telah dipergunakan dengan menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi proses pendidikan. Terus yang kedua ada berorientasi pada peserta didik, bahwa dalam pembelajaran hendaknya memusatkan perhatian pada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik, minat, potensi pada peserta didik. Berorientasi pada peserta didik juga berarti bahwa usaha-usaha pendidikan, pembelajaran, pelatihan hendaknya memusatkan perhatian pada peserta didik. Dan yang terakhir, menggunakan sumber belajar seluas mungkin. Dalam pembelajaran, siswa hendaknya dapat memanfaatkan sumber belajar untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Pemanfaatan sumber belajar juga berarti bahwa semaksimal dan sebervariasi mungkin peserta didik belajar karena berinteraksi dengan berbagai sumber belajar secara maksimal dan bervariasi. Satu hal lagi, bahwa teknologi pembelajaran adalah satu bidang yang menekan pada aspek belajar siswa. Keberhasilan pembelajaran yang dilakukan dalam suatu kegiatan pendidikan adalah bagaimana siswa dapat belajar dengan mengidentifikasi, mengembangkan, mengorganisasi, serta menggunakan segala macam sumber belajar. Penerapan prinsip ini peserta didik disediakan beraneka ragam sumber belajar, baik cetak seperti buku teks, modul, dan sejenisnya, maupun non-cetak seperti program audio, video, dan bahan belajar online, atau sumber belajar lain seperti dari lingkungannya yang sesuai untuk mencapai kompetisi tertentu. Oke, menurut saya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari beberapa pertanyaan. Mungkin ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terakhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.